Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pemirsa TV. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal Al-Falah selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Pelajaran Berharga dari Peristiwa Isra Mi'raj. Tak terasa, Rajab 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Masehi sebentar lagi akan pergi meninggalkan dan menggantikan Sya'ban. Oleh karena itu, kita mesti maksimalkan sisa seharinya sebaik mungkin. Sangat sayang rasanya jika bulan mulia ini sudah berganti tanpa kita beribadah yang maksimal, beribadah yang sunnah yang sangat-sangat maksimal. Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan mulia, bulan-bulan persiapan, bulan-bulan menanam. Salah satu peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Rasulullah Muhammad SAW Muhammad SAW. Mengapa sih Isra Mi'raj memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mengapa relevansinya bagi umat Islam saat ini? Seberapa penting sih perjuangan untuk membebaskan Palestina dalam konteks peristiwa Isra Mi'raj dan bagaimana umat Islam dapat berkontribusi nyata untuk itu di era sekarang? Untuk bahasnya kali ini, kami terhubung dengan Ustadz Amir Hamzah. Alhamdulillah beliau sudah hadir hari ini. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah Sehat. sehat. Ya. Beliau adalah cendekiawan Muslim yang hebat dari Yogyakarta. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah. Oke Ustadz, dari sini saya ada pertanyaan pertama. Mengapa Isra Ya, Mi'raj memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sih relate-nya bagi umat Islam saat ini? Bagaimana sih relate-nya itu, loh, relevansinya Ustaz? Oke. baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Jadi bagaimana uh, relasi ya atau pentingnya Isra Mi'raj bagi perjalanan dakwah umat Islam, dakwah Rasulullah dan juga perjalanan kita sebagai umat beliau. Ya. Jadi Iya, kalau di dalam sejarah itu kita tahu bahwa Rasulullah pada tahun ke-10 Hijriah ya, tahun ke-10 kenabian ya. Pada tahun iya, ke-10 kenabian itu beliau ditinggal wafat ya istrinya yang tercinta ya, Khadijah iya, yang sudah membersamai beliau dari sejak umur 25 oh diangkat iya, menjadi rasul, 10 tahun menjadi rasul. Jadi 25 tahun ya. 25 Persis tahun 25 Masya tahun Allah. sama beliau itu tanggal 10 Ramadan ya tahun 10 ke-10 Ramadan. ada Siti Khadijah wafat. Nah, yang menarik ini ya Ustaz Amal dan juga pemirsa sekalian pada 11 Ramadan ya. Jadi berturutan ini ya 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian itu paman beliau ya usianya sudah 79 waktu itu ya. Abu Thalib pelindung beliau itu wafat juga ya. Sehingga 2 hari berturut-turut di bulan Ramadan tahun 10 kemudian Rasul ditinggalkan dua pendukungnya yang utama gitu ya. Nah, sehingga tekanan dakwah semakin berat ya. Beliau seperti tidak ada pelindung lagi gitu ya. Sehingga beliau menggunakan waktunya setelah itu lebih keluar ya. Pada beberapa bulan setelah itu beliau dakwah ke Taif ya. Waktu itu malah dilempari batu seterusnya yang kita terkenal tahu ya. Nah, dalam kondisi kesedihan itulah pada bulan Rajab ya beberapa bulan setelah itu beliau di Isra dan Mi'rajkan gitu ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat eh, 1 itu dikatakan ya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Jadi Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, cuman ini ya, Mas Fala dan juga pemirsa, menariknya perjalanan ini itu ada tempat-tempat yang disinggahi ya.
Jadi dari Masjidil Haram itu kan Mekah tuh yang Masjidil Haram ya. Beliau di disinggahi pertama itu oleh Jibril itu di Madinah ya. Waktu itu beliau belum tahu, tapi Jibril silahkan istirahat dulu, sholat ya. Tahukah Iya, ini wahai Muhammad, ini namanya Madinah gitu. Nah, setelah itu beliau dibawa ke Bukit Tursina di Mesir ya. Kemudian dibawa lagi ke Bethlehem dan kemudian baru ke Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil sana Aqsa. beliau bertemu dengan para nabi dan mengimami sholat ya, dan kemudian makmumnya semua nabi. Setelah itu baru di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah beliau menerima sebuah perintah, satu-satunya perintah yang tidak disampaikan oleh Allah kepada beliau lewat malaikat Jibril. Ya. Satu-satunya perintah. Ya, ini beliau langsung dipanggil nih, istilahnya. Langsung menghadap, bahkan Jibril pun tidak ikutan. Di di apa namanya perjumpaan dengan Allah itu menerima perintah sholat 5 waktu ya sudah kita tahu lah ada tawar menawar itu ya dari 50 Iya, sampai 5 waktu itu. Nah ini geger kan ya, geger itu ya kota Makkah itu geger. iya Ya geger. beliau makin makin dikira orang gila ini ya, orang gila karena stres nih ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ngarang stres Iya, itu ya. Nah, di situ ngarang-ngarang. sahabat Abu Bakar yang kemudian kalau itu yang berkata Muhammad ya maka saya akan mengatakan pasti benar. Nah, di situ Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar Asy-Siddiq. Disitulah orang-orang yang tipis imannya kemudian rontok ya. Orang yang kuat imannya ya tetap yakin. Nah, itulah penguatan akidah ya. Jadi makna dari sisi akidah adalah peristiwa yang tidak masuk akal ya, tidak bisa dimengerti dengan akal, itu bisa dimengerti dengan akidah bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha mampu melakukan apapun yang tidak masuk akal. Nah, kemudian yang kedua dari sisi aspek ketaatan ya. Bahwa perintah Allah yang namanya sholat ini dikatakan Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin ya. Faman Salatin. aqamaha faqad aqamaddin wa man Hmm, taqarah tarokaha faqad Barokah. aqamaddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya ya. Tiangnya agama Tiangnya. barang siapa yang menegakkan maka dia menegakkan sholat, menegakkan agama dan meninggalkan berarti merobohkan agama. Sehingga ketika Al-Quran menyebut ajaran Islam, kadang-kadang hanya dua ini ya, yaitu aqimus shalah atau zakah. Cuma dua kadang Iya disebut betul. itu ya. Iya. Nah, sehingga ketika satu kata yang mewakili Islam, memiliki syariat Islam, seperti ketika para sahabat berdialog pada Rasul tentang pemimpin mana yang masih harus dinasihati dan mana yang boleh dinasihati dengan kekerasan ya. Nabi mengatakan selama masih menegakkan sholat, itu jangan boleh diperangi. Ya. Nah, menegakkan sholat itu pengertiannya adalah masih menerapkan syariah. Ya. Jadi begitu pentingnya sholat sehingga disebutkan sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Sholat itu Hmm, menjadi batas antara Islam dan kafir ya. Karena seseorang Muslim yang Iya. tidak sholat sudah menjadi pemahaman kita semua para ulama itu sudah bisa dihukumi kafir. Begitu kira-kira ya dari sisi dua makna akidah dan eh, masalah ketaatan kita kepada eh, Iya. Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui peristiwa Hmm, ini gitu. Peristiwa ini, Masya Allah. Oh Hmm. iya, terima kasih. Masya Hmm. Allah, emang bisa kita ambil sih pelajaran-pelajarannya baik sekali kan ya, Ustaz. Hmm. Ya. Oke, setelah itu kan eh, pas Isra Mi'raj itu ada suatu kejadian Nabi Hmm. itu dibawa ke Masjidil Aqsa dan beliau Ya, ya, menjadi imam sholat para nabi dalam ya, peristiwa betul, Isra betul. Mi'raj. Dan Hmm. di sini eh kita tadi mau tanya nih, mau penasaran nih, Hmm. apakah ada makna simbolis dari Rasulullah SAW yang Hmm. pada saat itu menjadi imam sholat para nabi, terutama dalam Iya, konteks ya, kepemimpinan umat itu. Gimana, iya, Ustaz? ya. Oh, baik. Jadi makna-makna yang terkandung ya, memang ada peristiwa-peristiwa yang kemudian
setelah sekian lalu berlalu, ya, sekian waktu berlalu, kemudian baru bisa dimengerti. Ya. Yang pertama, kenapa beliau mampir di Madinah? Ya, karena setelah 3 tahun sisa perjalanan dakwah di Makkah itu, ya, 10 Iya. kenabian, kemudian beliau berdakwah kepada suku-suku semuanya banyak yang menolak ya. Kalau di dalam buku sejarah itu hampir 15 suku itu ya. Sampai Iya. akhirnya Rasul dipertemukan dengan suku Aus dan Khazraj yang kemudian mereka berbaiat pada tahun ke-12 kenabian ya. Dan setahun kemudian para pembesar Aus Khazraj itu berbaiat mengangkat beliau sebagai pemimpin dan pada 13 Hijriah 13 kenabian beliau hijrah. Nah, Itu. di hijrah itulah yang pertama kali dikunjungi di dalam perjalanan Isra, itulah Rasul mendirikan Iya. sebuah peradaban Islam, ya, mendirikan daulah Islam, mendirikan sebuah negara mini, ya, negara kota yang seluruh hukum-hukumnya adalah hukum Islam sebagaimana di dalam Piagam Madinah. Ya. Nah ini dia mengunjungi Madinah. Kemudian ke Mesir, Ke Mesir. di dalam satu hadis Rasul pernah mengatakan nanti kalian akan menaklukkan Mesir gitu ya. Oh, Dan Masya kalau Allah. kalian akan menaklukkan Mesir maka baik-baiklah sama orang-orang Kipti. Ya, sesungguhnya Mesir itu adalah bumi para nabi. Mesir itu adalah tanah saudara-saudaraku ya dari sisi kenabian maksudnya ya. Dan Mesir ini kemudian ditaklukkan Iya. ya di 20 Hijriah di era Umar bin Khattab. Kemudian beliau menuju Palestina ya. Hmm. Menuju Palestina yang Palestina ini juga pada era Umar bin Khattab juga ditaklukkan ya pada 16 Hijriah. Nah, apa makna bahwa beliau memimpin sholat para nabi ya. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa aku ini sebagai sebuah mata rantai, jadi sebuah bangunan, namanya bangunan Islam, sudah utuh semuanya, ya. Nah, dari deretan para nabi, Iya. berbagai macam banyak sekali nabi. Kemudian bangunan itu belum belum lengkap karena ada satu lubang. Itulah aku, ya. Aku adalah penyempurna dari Benar-benar. Islam ini dan Islam. Rasul mengatakan umatku itu yang paling terakhir. Masuk Us. Islam istilahnya yang paling akhir dari Iya. umat-umat sekian banyak sejak Nabi Adam tetapi Iya, nanti Masya yang Allah. paling dulu masuk surga gitu ya yang paling Iya. dulu nanti diadili dipanggil gitu ya. Nah adapun makna dari beliau itu adalah memimpin umat-umat memimpin para nabi ada di dalam sebuah ayat di An-Nahl 89 dia nanti kalian akan dibangkitkan saksi-saksi para nabi, dan engkau Muhammad akan menjadi saksi bagi mereka semua. Ini sebuah simbol bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi. Ya, umat Nabi Muhammad itu nanti adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, sebagaimana uh, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linas gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik untuk umat manusia. Sehingga disinilah makna simbolis ya perjalanan Iya. itu ternyata terwujud dalam selang waktu yang tidak terlalu lama gitu. Iya, Ustadz. Masya Allah. Ternyata itu ada kayak hubungannya juga dengan sejarah-sejarah gitu ya, Ustadz ya. Iya betul betul betul. Oke. Kalau itu kita mau nanya lagi nih, Ustadz. Iya Bagaimana silakan. sih umat Islam di era modern dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah, dalam membangun daulah Iya ini, Ustaz, pasca Isra Mi'raj. iya Yaitu bagaimana, Ustaz, di era modern ini? Syukran. iya iya. Baik. Jadi ketika kita me- mengenang Isra Mi'raj ya itu kan satu titik penting di dalam perjalanan sejarah beliau yang dikenal dengan dakwah 2 periode gitu ya. Atau malah dihitung kalau dari sisi tahapan itu 3 sebenarnya ya. Yaitu tahapan sembunyi-sembunyi gitu ya 3 tahun pertama itu Iya, ya dia semuanya. mengkader para sahabat-sahabat utama ya.
sahabat-sahabat beliau. Nah, kemudian dakwah terbuka ya. Dakwah terbuka itu tahun ketiga kenabian ya, setelah Umar bin Khattab masuk Islam itu dakwahnya kemudian terbuka ya. Terbuka Dakwah terang-terangan. terbuka yang beliau kemudian mengajak keluarganya di sebuah bukit ya. Kemudian disampaikan bagaimana kalau saya katakan di balik bukit itu ada tentara yang akan menyerbu. Wah, percaya 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 gitu. Bagaimana kalau saya Wis, katakan di balik bukit itu percaya. ada binatang buas yang mau masuk kota? Gimana? Percaya percaya. Bagaimana kalau saya katakan bahwa saya ini adalah utusan Allah nih saya ini gitu. Wah, langsung Abu Lahab berdiri gitu ya. Celah kamu Muhammad gitu kan. Jadi terkenal. Itu adalah awal dakwah terang-terangan. Ya. Nah, setelah terang-terang itulah beliau kemudian dijuluki tukang sihir lah, orang gila lah, penyair macam-macam yang ujungnya adalah Mekah itu menolak ya. Mekah itu para pembesarnya hanya sebagian kecil lah. Heeh. Nah, kita lihat hanya Abu Iya. Bakar, ya, Utsman, kemudian Hamzah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan sebagian besar Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ya banyak abu-abu yang menjadi pilar Abu-abu. kekufuran gitu ya. Nah, Heeh. ketika beliau setelah Isra Mi'raj itulah ya peristiwa setelah itu beliau membuka wawasan untuk keluar ya. Ini Mekah sudah menolak gitu ya. Beliau keluar dan tadi sudah katakan menghubungi suku suku demi suku dan akhirnya beliau dimenangkan dengan masuk Islamnya tokoh-tokoh Hmm. Madinah. Nah, Tokoh-tokoh kalau kita lihat Madinah. beliau ketika berdakwah di Makkah itu beliau dakwahnya itu hanya satu akidah ya. Heeh. Jadi beliau itu menyerang pemikiran-pemikiran yang akidah lemah yang menyembah berhala, Lata, Uzza dan seterusnya kan terkenal ya itu Masjidil Haram dikelilingi dengan 360 patung-patung gitu ya, Oh berhala-berhala iya. praktek-praktek. Jadi praktek-praktek perzinaan, perjudian, Heeh. kecurangan, membunuh anak yang lahir perempuan dan seterusnya. Itu yang kita lihat turun dari Makkah itu 13 tahun itu kalau kita lihat mau lihat historinya atau sejaknya itu adalah surat-surat akhir ya, 3 juz akhir di Al-Quran itu adalah surat-surat Makkiyah ya. Oh Hampir iya. semua ya. Pun tidak semua ya, Hampir. tidak semua. Seperti surat Iya. An-Nasr ya, Falak, Anas itu juga di Madinah. Tapi sebagian besar ya itu adalah Makkah yang bicaranya kebanyakan adalah tentang akidah ya. Bahasa ya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil- tentang kekuasaan Allah penciptakan langit bumi surga neraka orang kafir masuk neraka orang Islam masuk surga itu diulang-ulang di banyak ayat itu adalah surat-surat di Makkiyah ya. Iya. Nah, Oh di beliau ketika Makkiyah. hijrah di bawah bimbingan wahyu, apa yang dia lakukan adalah mengikat sebuah perjanjian. Namanya negara ini kan perjanjian antara beliau sebagai pemimpin dan para pembesar Madinah, saudara-saudara Muhajirin dan juga suku-suku Yahudi itu di Madinah itu ada Bani Quraiko, Bani Nadir, Bani Quraidah ya. Ada tiga Bani Yahudi yang kemudian tanda tangan perjanjian gitu ya yang namanya Piagam Madinah bahwa mereka Ya akan agama. ikut saling bantu dan berhukum dengan hukum yang uh, ditegakkan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa menegakkan negara itu bukan dengan perang gitu ya, bukan dengan perang, tetapi dengan dakwah, dengan retorika, dengan logika menyampaikan. Maka dakwah beliau bisa kita katakan beliau itu adalah dakwahnya pemikiran ya, menentang pemikiran-pemikiran yang lemah ya. Masa batu disembah, masa kayu disembah, masa patung disembah. Mereka kalau ditanyakan, kenapa sih menyembah ini? Enggak, ini supaya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, tapi mereka sebenarnya ya Allah sendiri tidak mau di, di, di apa namanya disekutukan dengan cara seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah dakwah beliau itu di samping pemikiran juga nggak pakai kekerasan. Ya. Kita lihat di Makkah itu sahabat sahabat Bilal disiksa, sahabat Umayyah itu apa namanya keluarga Yasir disiksa. Tetapi beliau tidak memobilisir sahabatnya, ayo kita balas gitu. Enggak. Jadi beliau hanya sabar, sabar, sabar itu. Jadi pemikiran yang pertama, yang kedua, aduh, nggak pakai kekerasan.
Terus yang ketiga apa? Yang ketiga beliau itu menghimpun jamaah, jadi dakwahnya berjamaah ya. Sehingga orang-orang yang kaya seperti Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu sinergi dengan orang miskin seperti Abu Dzar, Bilal yang Bilal itu kan serendah-rendahnya strata ya, karena budak belian gitu kan. Tapi itu Iya, semua dipersaudarakan. Apalagi ketika hijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor itu. Nah, jadi yang ketiga dari sisi dakwah ini adalah politis ya. Beliau merasa lemah ini butuh dukungan ya, butuh yang namanya kekuasaan. Nah, kekuasaan itulah yang beliau dapatkan dari Baiat Aqobah ya. Kan ketika iya. sebelum hijrah itu 1 tahun sebelumnya itu kan ada 12 ya 12 orang Madinah ya. Kemudian Rasul mengirim apa namanya istilahnya duta duta dakwah mendakwai Nah, selama 1 tahun dan total. pada Baitul Aqobah kedua itu para tokoh yang membaiat beliau atau yang istilahnya mengangkat beliau sebagai pemimpin. Jadi Oh, ketika beliau hijrah ke Madinah itu beliau itu bukan diusir gitu ya, bukan diusir, oh, udah nggak tahan iya. ini muka ini udah pindah aja, bukan gitu ya. Tapi itu perintah Allah karena beliau sudah mendapatkan dukungan ya, beliau sudah mendapatkan ya bahasa ini adalah ahlul kuah ya, dukungan yang beliau diangkat menjadi nabi itu SK-nya itu dari Allah ya. Ya, tapi beliau diangkat menjadi pemimpin umat ya, itu diangkat oleh ya, ahlul quwah, oleh tokoh-tokoh di Madinah dan juga tentu saja adalah sahabat beliau sebelumnya yaitu Muhajirin. Nah, disitulah beliau menegakkan eh, negara ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat dalam waktu 10 tahun ya, dalam waktu 10 tahun beliau di Madinah itu Al-Quran turun ya. Ayat-ayat yang turun adalah ayat yang dibaliknya ya. Kalau tadi di Makkiyah itu dari juz 30, 29, 28 begitu ya. Tapi kalau Madaniyah itu dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu ya. Terus sampai Iya, At-Taubah itu ya. Itu atau hukum-hukum bagaimana tentang sewa menyewa, hukuman. tentang pergaulan laki perempuan, tentang bisnis, Heeh, tentang perang ya, tentang perang. Jadi ini menarik nih Mas Fala dan juga para pemirsa sekalian. Kalau kita iya. lihat ada 5 nabi ya, ada 5 nabi yang namanya ulul azmi, 5 nabi yang tertinggi. Ya, Heeh, di SD dikatakan saya waktu siapa itu Nimim ya, Nimim Nuh, Ibrahim, Mimim. Musa, Isa, Ah, Muhammad. Nah menarik ini ya, di antara 5 nabi itu, nabi yang memimpin perang itu hanya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Nuh itu enggak ya, dia berdakwah, berdakwah, berdakwah 800 tahun cuma dapat 80 orang. Akhirnya sudah merasa sudah ya Allah, ini sudah tidak ada harapan gitu ya. Jadi Nabi Nuh disuruh membuat iya. perahu. Nah, ditenggelamkan lah itu ya. Jadi Nabi Nuh nggak perang. Nabi Ibrahim mendakwai rezim ya, namanya rezim Namrud. Wah, sampai dibakar dan seterusnya. Iya. Dan Nabi Ibrahim juga satu tidak berhasil mengislamkan Namrud, tapi Nabi Ibrahim juga tidak mengangkat senjata memerangi Namrudnya. Yang berikutnya adalah Musa ya. Musa. Nabi Musa itu juga memerangi bukan memerangi mendakwai Firaun ya sama Nabi Harun. Wah, segala macam mukjizat banyak sekali. Tetap aja Firaun yang perkasa ya, mengaku Tuhan, didukung oleh banyak kekuatan ya. Konglomerat kalau zaman sekarang ya, oligarki mungkin kalau zaman sekarang. Itu ada juga ulama-ulama yang suuk gitu ya, itu di Firaun. Iya, Ustaz. Tapi tetap saja tidak berhasil dan Nabi Nabi Musa disuruh pergi ya, tidak perang. Nabi Isa malah diperangi dia, dikejar-kejar sama tentara Romawi ya. Oleh karena Heeh, 5 nabi itu satu-satunya nabi yang memimpin perang sehingga Al-Quran itu ada ayat-ayat perang itu hanya Nabi Muhammad. Dan satu-satunya nabi yang memenangkan dakwahnya sebelum dia meninggal adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga 10 tahun itu Jazirah Arab ini sudah Islam semua. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW dilanjutkan Abu Bakar, jihad dikobarkan, dilanjutkan Umar. Nah, di zaman Umar inilah bukan hanya Jazirah Arab ini ya, tapi juga Mesir, kemudian iya. eh, Palestina tadi kan, Irak di perang Qadisiyah dan seterusnya. Sehingga akhirnya
ketika Baitul Maqdis itu pada tahun 637 Masehi ya, atau tahun ke-16 Hijriah itu masuk ke dalam bangunan Islam. Pada 460 tahun kemudian, tahun 1099 dia direbut oleh tentara salib, Baitul Maqdis itu. Oh, iya. Jadi dikobarkan perang salib gelombang satu. Perang Wes. salib pertama itu 1900 1096 sampai 1099. Ya. Dari situ Oh, gitu. eh, Baitul Maqdis direbut oleh tentara salib ya, oleh Waduh. eh, Paus Urbanus II kalau nggak salah yang mengubarkan itu. Nah, itu bertahan di tangan mereka sampai lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 yang berhasil kemudian merebut kembali gitu ya. Merebut kembali Baitul Maqdis yang kemudian bertahan sampai 700 tahun kemudian sampai Perang Dunia Pertama selesai. Nah, 1917 Inggris masuk Palestina dan Baitul Maqdis kembali dikuasai mereka. Nah, kapan dia akan kembali lagi ke pangkuan kaum muslim? Ya ketika syaratnya nanti dipenuhi ya. Ya ini syaratnya adalah kaum muslim harus punya pemimpin dulu ya, harus bersatu dulu gitu. Karena tidaklah Palestina Baitul Maqdis sampai kembangan umat Islam kecuali di bawah pimpinan seorang khalifah begitu. Jadi inilah urgensinya saat ini ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan ya. Cobaan Gaza itu wah luar biasa kita ya. Bagaimana jawabannya? Bagaimana Gaza nanti akan disolusi? Apakah lewat PBB kan? Kayaknya nggak PBB di bawah Amerika, Amerikanya pro Israel kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah itu kira-kira ya. Jadi kalau sejarah yang panjang ini ternyata Isra Mi'raj. Kalau kita lihat Allah mengisra Mi'rajnya itu 27 Rajab ya tahun 10 kerasulan kenabian. Dan di 27 Rajab 100 tahun yang lalu ya, 103 yang lebihnya. Itu negara Rasulullah itu hancur ya. 27 Rajab 1442. Ya, sekarang Hijriahnya tahun berapa? 1466 ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Jadi yang jelas 1446. pada 3 Maret ya. 3 Maret 1924 ya atau tepat 27 Rajab 1342 ya. Sekarang kan sudah bukan 13 kan sekarang kan 1400 ya. Gitu. Jadi ini nggak bisa lepas ya. Sejarah kita itu adalah sejarah Islam yang panjang gitu ya. Jadi meskipun kondisi umat Islam sekarang seperti ini, ya tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah yang penuh dengan simbol bahkan tanggal-tanggalnya seperti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Farah. Iya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Ya. Masya Allah. Hari ini kita, Masya Allah banget ya, dapat banyak sekali pelajaran. Terus sama bisa mengambil pelajaran bahwa kalau Islam ini sifat nggak melakukan kekerasan, lebih ke dakwahnya itu ideologi pasti gitu. Terus Ya. lebih banyak gimana? Lebih banyak ke pemikirannya, dakwahnya secara baik-baik gitu kan ya Ustadz ya. Mungkin begini, Mas, kalau saya tambahkan sedikit ya. Iya. Oleh Barat itu Islam sering didukung sebagai agama kekerasan. Oh iya. Mereka menuduh Islam sebagai agama kekerasan karena di dalam Al-Quran itu ada cukup banyak ayat-ayat tentang jihad dalam pengertian perang. Nah, dalam pengertian perang. Nah, yang ini perlu kita pahami bahwa Islam itu bukan agama kekerasan, tetapi pada satu waktu ketika kekerasan diperlukan, Islam itu mengizinkan kekerasan. Gitu. Ya, jadi bukan agama anti kekerasan jangan ya. Anti kekerasan nanti kita nggak, dia dijajah Belanda ya sudahlah,
silahkan ambil. Oh Ya, iya kita iya betul. kita kita mengusir Belanda itu kan artinya kita pakai kekerasan. Resolusi jihad Heeh, 10 heeh. November itu ada kekerasan. Dan Nabi Muhammad ada Iya. perang Badar, perang Uhud itu. Heeh. Jadi lebih tepatnya gini ya, Islam itu adalah agama yang meletakkan kekerasan sesuai dengan porsinya. Ya. Ketika ada Ini gimana? pembunuh, ya, Langsung ini lanjut. dihukum, Lanjut gitu. lanjut. Jadi dia Oh harus iya. kekerasan itu diperlukan ya. Pada saat Iya. dakwah ini dihambat, Rasul Mm. kemudian menyerukan jihad. Ya. Dan jihad itu adalah kekerasan ya. Oleh karena Oh itu, iya. ketika dakwah ini diizinkan, ya seperti dakwahnya para wali Heeh. yang diutus oleh Khalifah-Khalifah Utsmani ke Indonesia kan tidak Mm. disambut dengan kekerasan. Ya. Akhirnya dakwahnya Oh tidak iya. ada perang gitu ya. Gitu. Iya Ustaz. Oke. Oke Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Hmm. Alhamdulillah kita udah mendapatkan banyak sekali pelajaran ya Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Jadi untuk ini terima kasih Ustaz banyak sekali pelajarannya. Ya, ya. Jadi kayak tadi udah bahas Isra Mi'raj, bahas tentang hubungannya dengan umat Islam saat ini, era modern, terus bagaimana cara kita untuk mendirikannya lagi Ustaz ya. Hmm. Oke, Alhamdulillah. Jadi eh, mungkin cukup sekian Ustadz ya. Ya, ya, ya. Cukup sekian. Terima kasih dari Bedah Kafah tentang pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya Ustadz. Masya Allah. Hmm. Jadi saya tutup acara kali ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur Ustaz. Semoga. Ya, sama-sama. Masalah ya. Assalamualaikum Ustaz.